observasi lingkungan yang kami lakukan di Museum Pancasila Sakti. Tujuan kita ke sini untuk mengetahui tempat Monumen Pancasila Sakti dan juga sebagai sumber belajar mengenai sejarah Pancasila, terutama untuk para pelajar. Asal-usul munculnya Museum Lambung Buaya atau Museum Pancasila Sakti bermula pada masa awal kemerdekaan 1945 hingga 1959. Bangsa Indonesia bertekad menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa bayang-bayangan penjajah, dan pada penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dihadapkan berbagai tantangan, dan pada saat itulah tantangan dimulai. Lubang Buaya adalah tempat pembuangan jenazah korban pemberontakan 30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 tentang upaya mengubah Pancasila yang dipimpin oleh Musa. D.N. Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. Dan dari kejadian tersebut terdapat 7 orang yang dibunuh. Di antaranya Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprato, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, Letut Pierre Andreas Tendean. Sebenarnya ada cerita apa aja sih di balik spot-spot yang ada di Museum Lubang Buaya ini? Sekarang kita berada di pos komando atau bisa disebut juga sebagai rumah penyiksaan. Pada saat terjadinya pemberontakan, selam di rumah ini konon digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira TNI Angkatan Darat sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Nah, kita berada di sumur maut atau lebih dikenal dengan lubang buaya. Sumur tua yang berdiameter 75 cm dengan kedalaman mencapai 12 meter ini menjadi lokasi pembuangan jenazah korban G30 SPKI. Dengan diameter itu, para pahlawan revolusi yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk. Lalu, usai sumur tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965, kemudian jasad para korban dievakuasi pada 4 Oktober. Inilah Monumen Pancasila Sakti, di mana di spot ini terlihat 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI. Dengan hiasan patung Garuda Pancasila di belakang deretan patung tersebut. Berikut ini adalah mobil-mobil peninggalan yang menjadi saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI. Nah, sekarang kita memasuki Museum Pengkhianatan PKI. Terdapat kurang lebih 34 diorama yang ada di museum tersebut. Salah satu contohnya adalah pengacauan Surakarta yang dilakukan dengan sengaja oleh PKI untuk mengalihkan pemerintah RI. PKI berhasil masuk pasukan Siliwangi, akibatnya terjadi penculikan, pembunuhan, dan bentrokan senjata. Sekarang kita berada di rumah peninggalan dari korban G30 SPKI. Dari mulai riwayat hidup, pakaian, cincin, buku nikah, sepeda, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih manfaat tempat ini untuk masyarakat? Manfaat tempat itu untuk masyarakat ialah dengan adanya monumen atau museum di lingkungan sekitar seharusnya dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah bagi guru maupun siswa yang lebih bervariasi dan inovatif.